Nesa. Ya, ya kami lakukan untuk melihat homogenitas dan melihat kondisi jaringan kami lakukan. Oke, itu tidak nampak di hasil sehingga apakah ini atau saya yang kelewat mungkin membacanya? Ya, memang betul Rama. Sehingga betul Dokter Rama, kita lakukan. Ya, kita lakukan memang pemeriksaan pada kornea tikus normal, tapi memang tidak analisis, tetap karena jumlahnya tidak sama. Jadi kita lakukan pada 4 kornea untuk melihat homogenitasnya dan kondisi jaringan awal. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Dr. Ismi. Saya kembalikan waktunya ke Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rama. Untuk berikutnya, ini sebenarnya mengingat waktu ya. Sudah banyak yang... Kenapa? Sudah banyak yang bertanya. Ya, kalau saya tidak bertanya tidak enak, padahal sudah habis pertanyaannya. Ya. Saya tanya yang sederhana saja. Ya. Dr. Ismi, kalau kita lihat TNF alpha itu merupakan salah satu faktor penyebab apoptosis. Ya. Dari penelitian ini pada jam ke-24, 48 dan 72, 48 jam itu mengenai peningkatan TNF alpha. Tapi di sisi lain, Caspase sebagai indikator dari suatu apoptosis tidak ada beda. Ya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ketut atas pertanyaannya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Prof. Ketut, TNF alfa di sini meningkat pada 48 jam, sedangkan Caspase tidak ada beda. Ini bisa disebabkan mungkin pada saat waktu 24 sampai 48 jam yang Caspase tidak ada beda ini, sel masih berusaha untuk survive, oleh karena TNF alpha ini juga diikat selain oleh TNFR1 yang menyebabkan apoptosis, juga diikat oleh TNF reseptor 2 yang dalam hal ini kita ketahui memediasi regenerasi jaringan. Jadi dalam rangka itu maka sel masih survival. Oke, terima kasih. Saya puas dengan jawaban saudara. Nah, waktu 60 menit sudah berlalu ya. Jadi para penyangga telah selesai, maka dengan ini permintaan maaf kepada yang belum mendapat giliran menjaga ya. Untuk selanjutnya kami tawarkan kepada undangan akademik untuk mengajukan pertanyaan. Di sini ada 2, Dr. Titi Ernawati, kami persilakan. Terima kasih Prof. Ketut sebagai Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada sahabat saya, Dr. Ismi Surya, atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan S3-nya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menanyakan satu saja pertanyaan. Melihat disertasi yang telah disampaikan oleh Dr. Ismi tentang kematian sel pada keratitis akibat Pseudomonas aeruginosa, terdapat peningkatan TNF alpha dan RIPK1. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah ada anti TNF alpha dan RIPK1. Nah, sebagai klinisi kita sebagai dokter mata, apakah memungkinkan pengobatan anti TNF alpha atau anti RIPK1 itu diberikan secara topikal pada keratitis akibat Pseudomonas tersebut? Dan kira-kira sebaiknya berdasarkan mekanisme kematian tadi, itu kapan waktu yang tepat terapi tersebut dapat diberikan, begitu? Mohon dijelaskan Dr. Ismi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Titi Ernawati, dokter spesialis mata, atas pertanyaannya. Ya,
Jadi memang sudah ada anti TNF alfa ini ya, terutama digunakan pada penyakit-penyakit keradangan perifer ya, misalnya pada psoriasis, pada colitis maupun pada rheumatoid arthritis ya. Dan juga anti RIPK1 masih dalam fase 1 ya, kalau tidak salah ya. Untuk berdasarkan penelitian saya ini, tentu saja sangat mungkin anti TNF alfa maupun anti RIPK1 ini untuk dipakai secara topikal ya, tetapi juga harus memerlukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut karena jaringannya berlainan ya. Tetapi tetap mungkin bisa, sangat mungkin ya. Oleh karena tetapi perbandingan ya antara TNF alfa dan RIPK1 ya. TNF alfa ini selain mempengaruhi TNF reseptor 1 juga mempengaruhi TNF reseptor 2. Sedangkan RIPK1 adalah lebih ke hilir. Dia tidak mempengaruhi TNF R2. Sehingga menurut referensi ini berarti dan hasil penelitian ini, jadi yang lebih baik adalah RIPK1, anti RIPK1 ya, karena dia tidak mempengaruhi TNF2. Oleh karena TNF R2 itu juga memediasi regenerasi jaringan. Jadi sangat mungkin memang Dokter Titik ya. Kemudian kapan waktu yang tepat ya? Seperti dalam penelitian saya ini, jadi sebaik-baiknya waktu ya, itu yaitu antara 1 sampai 12 jam ya. Seperti yang terlihat pada grafik perbedaan ekspresi variabel antar kelompok perlakuan. Juga dilihat secara klinis ya. Oleh karena secara klinis pada waktu 12 jam itu sudah terjadi kekeruan, tapi kemungkinan besar korneanya masih bisa jernih seperti normal. Jadi itu Dokter Iti mungkin jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, saya puas dengan jawaban Dr. Ismi. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Ketut. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Titik. Untuk berikutnya kami persilakan Dr. Lukisyari, Dokter SPM Konsultan. Silakan. Dokter. Ya, dokter. Aduh. Mute. Mute-nya, Dok. Apakah terdengar suara saya? Nah, baru kedengaran. Ya. Karena dokter baru. Terima kasih Prof. Ketut. Selamat sebelumnya sampaikan kepada Dr. Ismi Surya yang telah menyelesaikan pendidikan S3-nya hingga mencapai ujian terbuka pada siang hari ini. Beliau adalah teman seperjuangan saya dalam menempuh program doktoral di Universitas Airlangga. Bagus sekali penelitiannya. Kemudian saya ikut merasa senang dan merasa bangga atas capaian yang telah dihasilkan. Izinkan saya bertanya sedikit. Memang telah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji. Semuanya mengenai penelitian ini yang hampir seluruhnya sudah ditanyakan. Dan bagaimana prospeknya setelah dilakukan penelitian ini, apakah bisa dilakukan aplikasi secara klinis, apakah bagaimana tentang algoritma protokol di kemudian hari setelah penelitian ini dilakukan, apakah ada konsultasi, telah semua ditanyakan. Yang ingin saya tanyakan di sini yang mendasari hasil dari penelitian ini adalah bahwa tentunya ini adalah dasar bahwa bagaimana Dr. Ismi yakin bahwa kuman yang diinokulasikan ke kornea tersebut benar-benar kuman Pseudomonas murni dan tidak tercampur dengan kuman yang lain sehingga akan mempengaruhi hasilnya. Itu saja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Dr. Lukisyari Agustini, dokter spesialis
semata konsultan, ya memang teman seperjuangan saya, tetapi beliau lulus lebih dulu. Ya, ya. Jadi bagaimana saya yakin bahwa itu memang kuman Pseudomonas aeruginosa yang saya lakukan dalam penelitian ini. Kuman Pseudomonas aeruginosa ini saya dapatkan dari pasien dari Irna Mata yang diambil spesimennya, kemudian dikultur di bagian mikrobiologi klinik. Setelah diambil dari spesimen kornea, kuman Pseudomonas aeruginosa ini akan diaplikasikan ke isolate media, yaitu antara lain media Maconkey maupun blood agar plate, kemudian diinkubasi dalam suhu 37 derajat selama 24 jam. Setelah itu akan tumbuh koloni dalam plate tersebut. Di sini secara makroskopis dapat dilihat pertumbuhan koloni daripada kuman Pseudomonas aeruginosa berupa koloni yang bulat halus. Kemudian setelah itu bulat-bulat kecil ya halus. Kemudian setelah itu diperiksa secara mikroskopik dengan mikroskop saya dengan pembesaran 1000 kali. Itu akan tampak kuman dengan batang berbentuk batang gram negatif berwarna merah, menunjukkan bahwa itu adalah kuman gram negatif. Kemudian setelah itu juga dilakukan uji biokimia dengan alat yang disebut dengan Bedefunik. Jadi dalam alat tersebut maka akan dalam dengan alat uji biokimia dengan 45 reagen ya, secara otomatis juga akan bisa menyatakan bahwa itu memang kuman Pseudomonas aeruginosa dengan alat otomatis. Jadi dengan kultur pada media kultur serta dengan alat HB Punix itu secara otomatis yang bisa, sehingga hasilnya bisa terlihat ini adalah kuman Pseudomonas aeruginosa. Kemudian juga baru setelah itu kita aplikasikan ke kornea tikus yang sebelumnya kita irigasi dulu dengan larutan isotonis NaCl untuk membersihkan debris-debris maupun flora-fauna yang ada di atas di kornea. Itu Dr. Lukisyari jawaban saya. Terima kasih Dr. Ismi, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Dr. Luki. Mengingat sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Selanjutnya, sidang akan menggerakkan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenus paling lama 25 menit. Promovenus dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian dokter terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Promovenus bersama keluarga dan undangan akademik diminta memasuki ruang sidang ujian. Mengumumkan hasil yudisium berdasarkan hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenus dalam melakukan penelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Prometheus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 23 September 2020 yang diketuai oleh Profesor Dr. Ketut Sudiana, segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini
pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Prof. Venus diterima. Dan dengan demikian, Saudara Ismi Suhria Dr. SPM Konsultan telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 7 tahun 3 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Padanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Ismi Suhria Dr. SPM Konsultan adalah dokter ke-902 dari program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka selesai. Dipersilakan kepada Prof. Venus untuk menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih Prof. Ketut atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga disertasi saya ini dapat diselesaikan, dan tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Edi Baguswasito, Dr. MS, spesialis mikrobiologi klinik konsultan sebagai promotor dan guru saya, yang dengan penuh perhatian, pengertian, dan kesabaran berikan dukungan mental, meluangkan waktu untuk diskusi, dan memberikan bimbingan dan masukan pada penelitian ini sampai penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Juga kepada Dr. Nurwasis, dokter spesialis mata konsultan, sebagai promotor yang telah memberikan dukungan mental, meluangkan waktu untuk diskusi dan beri masukan serta arahan untuk penelitian ini. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk Prof. Sutoyo, juga selaku dekan pada waktu saya masih melakukan penelitian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada hari ini, juga dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam melakukan penelitian ini. Kemudian kepada Prof. Ketut Sudiana, saya juga mengucapkan terima kasih yang mulai awal sampai akhirnya sekarang juga mendampingi saya, mengajari saya dan membimbing saya dalam saya melakukan penelitian ini. Juga kepada keluarga saya, kepada teman-teman sejawat di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian kepada Dr. Joni Wahyudi selaku Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Prof. Yono Suroso selaku KPS Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran, kepada semua Bu Tania, Bu Endah, Bu Ayunda, Pak Wahyu, dan teman-teman yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, khususnya dalam pemeriksaan imunohistokimia. Juga kepada teman-teman seperjuangan saya, dan akhirnya kepada sahabat saya juga Dr. Titi Ernawati yang selalu memberikan semangat, nasihat, dan doa sampai disertasi ini dapat diselesaikan. Dan akhirnya pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua saya almarhum Bapak Haji Soleh dan Ibu Maimunah yang sudah mengasuh membesarkan dan didik saya, mertua saya, ibu mertua, kemudian suami saya tercinta dan anak-anak saya tercinta, Isa Masko dan Muhammad Dani Latif. Juga kepada saudara-saudara kandung saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih kepada semua pihak, para sekretaris, Pak Agus, dan semuanya, kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan, yang telah memberi motivasi dan membantu hingga disertasi saya ini selesai. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi saya, bagi ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, terutama ilmu kesehatan mata. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan disertasi saya ini. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ismi. Saya harapkan nafas-nafas.
Untuk berikutnya kami persilakan promotor untuk menyampaikan pesan dan pesan. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang Dr. Ismi. Izinkan untuk pertama kalinya saya saat ini mengucapkan selamat ya, karena pengumuman sudah dinyatakan. Selamat atas selesainya rangkaian penelitian disertasi Dr. Ismi. Ya, harapannya bahwa hasil penelitian disertasi ini bermanfaat untuk keilmuan pada umumnya dan oftalmologi pada khususnya. Namun perlu diketahui bahwa apa yang kita alami hari ini, saat ini, jangan diartikan bahwa pekerjaan sudah selesai. Ya, justru merupakan awal dari pekerjaan lanjut yang lebih besar, pekerjaan lanjut yang lebih dalam. Ya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan kata-kata atau kalimat motivasi ya, yang saya kutip sebagian itu dari orang lain dalam bahasa Inggris ya. Change your attitude and you can change your life. Why? Mengapa? Small minds talk people, average mind talk events, but great minds talk ideas. Untuk apa? Untuk saya harapkan Dr. Ismi be a leader, not just be a follower. Untuk itu, don't afraid, be different. Sekian saja pesan motivasi saya untuk Dr. Ismi yang insya Allah berguna juga untuk yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, promotor. Untuk selanjutnya, pimpinan sidang secara simbolis menyerahkan ijazah kepada co-promotor, promotor, dan promovendes.